Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini, kita mau bikin bolu gulung pandan ekonomis. Cara buatnya gampang, praktis, dan cepat banget karena kita pakai metode all-in-one. Nah, untuk menggulungnya, di sini Umi coba pakai plastik dan ternyata hasilnya lebih bagus dan kulitnya nggak gampang lepas. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, kita akan bikin adonan bolu gulung pandan. Siapkan wadah yang bersih dan kering, masukkan 80 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan dengan 10 gram tepung maizena, 10 gram susu bubuk, 85 gram gula pasir, 1 sendok teh penuh SP atau setara dengan 11 gram SP, dan 6 butir telur utuh. Selanjutnya mixer dengan kecepatan paling tinggi di mixer masing-masing selama kurang lebih 8-10 menit atau sampai teksturnya menjadi kental, mengembang dan juga berjejak. Setelah sekitar 1 menitan di mixer, tambahkan dengan setengah sendok teh pasta pandan dan di sini bagian samping-samping wadahnya juga Umi bersihkan dengan spatula supaya lebih terjangkau oleh mixer. Lanjut kita mixer masih dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 8-10 menit. Dan ini adalah penampakan adonan setelah di mixer selama kurang lebih 8 menitan. Teksturnya udah kelihatan mengembang, kental, dan juga berjejak. Kalau konsistensi adonannya sudah pas, sudah seperti ini, selanjutnya bisa ditambahkan dengan 120 gram margarin. Di sini margarinnya sebelumnya sudah Umi lelehkan dengan cara ditim sampai margarinnya leleh aja, jadi jangan sampai mendidih bahkan meletup-letup. Nah, kalau margarinnya udah meleleh dan di sini kondisinya udah hangat-hangat kuku, langsung kita masukkan ke dalam adonan. Masukkan margarin perlahan-lahan sedikit demi sedikit sambil diaduk ke dalam adonan dan ini diaduknya harus sampai benar-benar tercampur rata. Kalau nggak tercampur rata, nanti hasil dari bolu gulungnya malah jadi bantat. Oh iya, tadi margarinnya jangan kita masukkan saat kondisinya masih panas-panas ya teman-teman, jadi tunggu sampai hangat-hangat kuku baru kita masukkan. Kalau sudah benar-benar dipastikan adonannya sudah tercampur rata, selanjutnya kita ambil sedikit adonan untuk motif, kita ambil sekitar 30 gram. Kemudian adonan pandannya kita tuang ke dalam loyang. Untuk loyang di sini Umi pakai loyang persegi panjang ukuran 28 x 24 x 3 cm. Loyang nggak perlu kita oles pakai apapun, yang penting dialasi aja pakai baking paper. Ratakan adonan, kemudian dihentak-hentakkan beberapa kali. Kemudian kita ratakan kembali dengan tusuk lidi supaya nanti hasil dari pori-porinya lebih kecil-kecil dan juga halus. Untuk adonan yang sudah kita ambil sebanyak 30 gram tadi akan kita tambahkan dengan sekitar setengah sendok teh pasta coklat. Kemudian kita aduk perlahan dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata bisa kita masukkan ke dalam piping bag dan siap untuk kita aplikasikan. Untuk motifnya ini sesuai selera dan kreativitas ya teman-teman. Di sini Umi kasih motif yang simple aja. Kali ini motifnya garis-garis. Nah, ini gampang banget ya cara pengaplikasiannya. Selanjutnya dari motif tadi akan kita bentuk dengan menggunakan tusuk lidi. Tusuk lidi kita arahkan berlawanan dengan motif yang sudah kita buat sebelumnya. Yang perlu diperhatikan, tusuk lidinya jangan sampai menyentuh sampai dasar ya teman-teman, jadi hanya di permukaannya aja. Nah, ini motifnya udah jadi, simple tapi cantik banget. Adonan bolu gulung pandan siap untuk kita panggang. Dan sebelum dipanggang, pastikan ovennya sudah dipanaskan dulu selama kurang lebih 5-10 menit. Panggang dengan suhu antara 200-210 derajat Celcius, posisinya api atas bawah dan selama kurang lebih 19-22 menit atau tergantung oven masing-masing. Nah, untuk oven yang Umi pakai di sini adalah oven listrik high cook. Oven listrik high cook ini memiliki kapasitas 33 liter dengan daya rendah, api atasnya 450 watt dan api bawah 450 watt. Fiturnya juga lengkap. Knop fungsi bisa diatur kipasnya mau dinyalakan atau enggak, temperaturnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan, posisi apinya bisa diatur, posisi api atas aja, api bawah aja, atau api atas bawah. Selain itu, oven listrik high cook ini juga terdapat fitur diamond reflektor sehingga dapat memantulkan panas dan panas yang dihasilkan jadi lebih merata.
Ada juga fitur rotisserie yang bisa digunakan untuk memanggang ayam atau ikan dengan gerakan memutar. Dilengkapi juga dengan alas remah, jadi sisa remahan bisa lebih mudah dibersihkan. Dan setelah dipanggang sekitar 20 menitan, ini bolu gulung pandannya udah jadi dan bisa kita keluarkan dari oven. Begitu oven dibuka, aroma pandannya langsung kecium ya, wangi banget. Dalam keadaan masih panas-panas dan baru keluar dari oven, langsung kita hentak-hentakkan supaya lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Bisa diperhatikan, permukaan bolu berwarna kecoklatan dan kalau disentuh dia nggak lengket. Sisir bagian sisi dari bolu supaya lebih mudah dikeluarkan dari loyang. Kalau keempat sisinya sudah disisir, langkah selanjutnya di bagian permukaannya akan kita tutup dengan plastik. Di sini Umi pakai plastik HDPE. Kemudian letakkan loyang yang lebih besar. Di sini Umi pakai loyang ukuran 30 x 30, kemudian kita balik. Angkat loyang berisi bolu, ini ngangkatnya perlahan-lahan aja. Dan kemudian ini kita ambil baking papernya. Pas ngambil baking paper juga perlahan-lahan ya teman-teman karena bolunya sangat lembut. Selagi bolu masih hangat-hangat kuku, akan kita gulung dulu supaya nanti setelah bolu dingin dan kita isi selai, proses penggulungannya jadi lebih mudah. Untuk menggulungnya di sini Umi masih pakai plastik HDPE ukurannya 30 x 28 cm. Hasil gulungannya cantik banget, mulus dan tidak mengelupas. Kita tunggu sampai bolu dingin dan kalau bolunya udah dingin, kita isi dengan selai stroberi. Usahakan gunakan selai stroberi yang berkualitas dengan rasa manis tapi ada rasa asamnya sedikit. Ratakan selai stroberi di sini sampai benar-benar rata ya teman-teman, menutupi seluruh bagian dasar dari bolu pandan. Nah, kalau udah rata, bolunya siap untuk kita gulung. Cara menggulungnya ini gampang banget. Posisi bolu masih berada di dalam loyang ukuran 30 x 30 dan masih pakai plastik HDPE. Kita pegang kuat bagian ujung plastik yang berdekatan dengan bolu dan kita lipat sedikit dulu. Nah, kalau udah kita lipat sedikit, baru kita teruskan melipat sampai menggulung seperti ini. Kalau udah mentok, bisa kita geser dulu, kemudian kita lanjutkan menggulung. Kita gulung sampai akhir. Nah, kalau semuanya udah tergulung seperti ini, kita letakkan plastik yang ukurannya lebih panjang berada di bawah dan plastik yang ukurannya lebih pendek berada di atas. Ambil sesuatu yang panjang dan tebal. Di sini Umi pakai alas kue yang panjangnya kurang lebih 28 cm. Tangan kiri memegang dan menyangga plastik yang ukurannya lebih panjang, sedangkan tangan kanan mendorong dan memadatkan bolu. Kita dorong sampai rapat dan padat. Nah, kalau udah rapat, padat seperti ini, selanjutnya ini bolunya bisa kita simpan dulu di dalam chiller supaya lebih mudah untuk dipotong. Dan setelah disimpan selama kurang lebih 1 jam di chiller, bolunya udah dingin. Ini udah siap untuk kita potong-potong. Bolu kita simpan dulu di chiller supaya hasil potongannya lebih rapi dan selai stroberi nggak berantakan. Setelah plastik dibuka, bisa diperhatikan permukaan dari bolu gulung halus dan nggak mengelupas. Motifnya juga kelihatan simple tapi elegan dan cantik. Supaya hasil potongannya lebih rapi, usahakan tadi bolunya kita simpan dulu di chiller dan gunakan pisau yang panjang dan tipis. Cara memotongnya seperti menggergaji ya teman-teman, jadi jangan langsung ke bawah. Dilihat dari potongannya aja, udah berasa kalau bolu pandannya ini lembut banget. Bisa diperhatikan, pori-porinya sangat kecil-kecil dan halus. Sekarang langsung aja kita cobain. Dari potongannya aja udah berasa bolunya lembut. Perpaduan warnanya juga cantik. Warna hijaunya pas, nggak terlalu terang, juga nggak terlalu soft. Pas dimakan, teksturnya langsung berasa lembut. Bisa kelihatan ya dari pori-porinya yang kecil-kecil dan halus. Dan untuk rasanya sendiri, bolunya manisnya pas, rasa pandannya juga berasa. Aromanya wangi pandan, dipadu dengan selai stroberi yang rasanya manis, asem, segar, jadinya cocok dan match banget. Resep ini sangat recommended buat teman-teman cobain di rumah karena tekstur dari bolunya ini lembut, lentur, gampang banget buat digulung. Cara bikinnya juga mudah, pakai metode all-in-one. Kalau untuk dijual, bisa dihias yang rapi, kemudian dimasukkan ke dalam box bolu gulung. Meskipun resepnya ekonomis, tapi hasilnya cantik, permukaannya mulus, nggak mudah lepas, kematangannya juga merata karena kita pakai oven listrik high cook.
Dan oven listrik Hycook ini Umi rekomendasiin buat teman-teman karena kapasitasnya cukup besar, yaitu 33 liter dengan daya yang rendah. Harganya terjangkau, fiturnya lengkap, bisa banget buat bikin berbagai jenis kue kering, bolu, maupun roti. Oven listrik Hycook ini bisa jadi pilihan tepat memasak sehat, khususnya pada momen Ramadan dan Idul Fitri. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.